Ngomong dulu dong Pak, baru lewat Pak. Pak, siapa aja Pak yang terlibat Pak? Pak, siapa lagi Pak yang terlibat Pak? Siapa aja Pak? Hah? Kejati Kalimantan Tengah terus melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi penjualan hasil tambang zirkon yang diperkirakan merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Asisten Intelijen Kejati Kalteng atau Kalimantan Tengah Henry Hanafi mengungkapkan untuk memperkuat pembuktian pihaknya melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pertama, penggeledahan dilakukan di Dinas PTSP Kalteng yang baru dan dilanjutkan di Dinas PTSP yang lama di Jalan Tilikriwut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Alinda. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa Kejati Kalteng masih terus melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi penjualan hasil tambang zirkon yang diperkirakan merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Asisten Intelijen Kejati Kalteng Henry Hanapi mengatakan bahwa pihaknya telah menggeledah kantor dinas PTSP baik yang lama maupun yang baru di jalan di jalannya Sudarso dan yang lama di jalan Cilikriwut untuk memperkuat pembuktian. Henry menjelaskan penggeledahan tersebut merupakan upaya penyidik untuk memperkuat pembuktian dalam rangka mengungkap penyimpangan penjualan hasil komoditas zirkon dan turunannya. Adapun hasil penggeledahan di dua kantor dinas PTSP Kalteng itu, penyidik Kalteng menyita satu unit telepon genggam, kemudian juga penyidik membawa satu box kontainer yang berisi berkas-berkas terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin IUP terkait dengan komunitas zirkon dan turunannya. Tidak hanya itu, Kejati Kalteng juga menyita dokumen terkait proses pengajuan IUP pada dinas PTSP provinsi. Sebagai informasi, Kejati Kalteng telah menetapkan 4 tersangka pada kasus tambang zirkon ini. Keempat tersangka itu yakni inisial IH selaku ASN pada Dinas ESDM Kalteng, ETS yang merupakan karyawan PT IM, dan CV Dayak Lestari, mantan Kadis ESDM Venkriswe, dan Direktur PT Investasi Mandiri Herbowo Siswanto. Sebagai informasi, Tribuners, Kadis ESDM Kalteng yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM ditetapkan tersangka pada kasus dugaan penyimpangan dalam penjualan komoditas zirkon, ilmenit, dan rutil ke berbagai negara oleh PT Investasi Mandiri atau PT IM pada periode 2020 hingga 2025. PT IM sendiri memiliki izin usaha pertambangan atau IUP untuk operasi produksi komoditas zirkon seluas 2.032 hektar di Desa Tawangkayangan dan Tumbang Miwan di Kabupaten Gunung Mas. IUP tersebut juga diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas pada saat itu atau tahun 2010, lalu diperpanjang oleh Kepala Dinas PTSP Kalteng pada 2020. Dalam melakukan penjualan hasil tambangnya, PT IM menggunakan persetujuan atau RKAB yang diterbitkan oleh Dinas SDM Kalteng sebagai kedok atau memanipulasi akan komoditas zirkon tersebut dijual ke lokasi pertambangan, padahal PT IM sendiri membeli dan menampung hasil tambang yang dilakukan oleh masyarakat beberapa desa di Katingan dan Kapuas. Oleh karena itu, pihak Kejati Kalteng menemukan bahwa PT IM melakukan aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Alinda dan juga rekan-rekan di studio. Kami telah untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pertama di Dinas PTSP yang baru, yang kemudian juga ada Dinas PTSP yang lama di Jalan Cilikriwut. Tentu upaya ini dilakukan oleh penyidik sekali lagi dalam rangka memperkuat pembuktian yang dilakukan oleh penyidik beberapa hari yang lalu. Dari penggeledahan tersebut, kami mengamankan, menyita 1 unit handphone, kemudian juga kami
membawa satu box kontainer yang berisi berkas-berkas terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin IUP terkait dengan komunitas zirkon dan turunannya. Kemudian juga kami juga melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengajuan perizinan daripada IUP tersebut pada dinas PTSP. Kemudian kami juga hari ini juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka IH dan ITS yang beberapa waktu lalu kita lakukan penahanan dalam kapasitasnya selaku tersangka, ya. Dan juga hari ini juga kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka PC dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Sebagaimana yang teman-teman cermati, ikuti bahwa kami sudah setidaknya ada beberapa penahanan yang sudah kita lakukan, IH, ITS, dan tersangka PC dan HR beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga untuk memperkuat pembuktian, melengkapi alat bukti, kami juga hari ini melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari PT Investasi Mandiri, ya, mulai dari human resources-nya, bagian SDM-nya, kemudian juga dari Dinas Pertambangan, kemudian juga dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu hal ini semuanya berkaitan untuk memperkuat daripada penyidikan perkara ini. Pak, demikian. Sekali lagi karena ini ada kaitannya dengan proses ekspor yang membutuhkan perizinan. Nah, salah satu rangkaian panjang daripada proses ekspor tersebut membutuhkan dukungan dari Dinas Perdagangan. Berarti levelnya Kadis atau levelnya Kabid, Pak, yang diperiksa itu? Yang jelas pegawai pejabat pada Dinas Perdagangan. Pejabat di Disperindak ya? Ya, Disperindak. Pak, tadi kan ada disebutkan tentang HP ya Pak ya, disita sebuah HP, itu milik siapa Pak? Ada milik saksi yang kita di Dinas PTSP juga ada salah satu saksi yang kita, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan namanya, tapi barang bukti tersebut kami butuhkan. Itu dia pejabat Pak atau pegawai? Pejabat. Kalau untuk kondisi tersangka saat ini Pak, apalagi kan kemarin ada yang pingsan tuh Pak, dan sampai kapan kira-kira ditahan dulu Pak? Ya, pertama untuk masa penahanan itu 20 hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.